Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit maupun di Instagram. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part 26. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update review saham part-part selanjutnya. Saham pertama yang akan kita ulas adalah saham BMTR. Saham BMTR ditutup di harga 192, di mana saham BMTR sendiri sudah berhasil menembus PBL di 189. Teman-teman yang belum sempat beli saat dia break dari PBL-nya 189, teman-teman masih boleh beli dari range buy 189 sampai 194. Teman-teman boleh batasi stop loss di bawah 189, atau kalau teman-teman masih mau menunggu lebih pasti atau lebih valid, teman-teman bisa nunggu saat dia terjadi golden cross di harga 194 dengan target kenaikan menuju ke PBH-nya di 228. Sehingga BMTR kita rekomendasi buy dengan target 228, batasi stop loss jika turun di bawah 189. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham MNCN. Saham MNCN ditutup di harga 980, naik 5,94%, di mana saham MNCN sendiri sudah menembus juga gold line di 925, kemudian ada gray line di 977 juga berhasil ditembus dengan target kenaikan selanjutnya menuju ke 1060 dan target akhir menuju 1065. Bagi teman-teman yang sudah punya barang boleh kawal terus, batasi stop loss di bawah 977. Bagi teman-teman yang belum punya barang boleh beli juga selama dia berada di atas 977. Jika dia masih berada di bawah gray line di 977, maka teman-teman boleh tunggu saja di sekitaran gold line di harga 925. Secara umum MNCN kita rekomendasi buy dengan target ke 1065 dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 977. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Auto. Saham Auto ditutup di harga 920 ya, naik 2,22% dengan target kenaikan selanjutnya menuju ke gold line di 940. Bagi teman-teman yang belum punya barang boleh beli di sekitaran area ini, di area white line sampai area gold line dari 920 sampai 940. Teman-teman waspada jika dia turun di bawah 920, maka dia berpeluang untuk melanjutkan penurunan ke 860. Tetapi teman-teman yang ingin lebih valid bahwa auto ini memang akan melanjutkan kenaikan, boleh tunggu saat dia berhasil break di 940 saja, baru teman-teman beli. Tetapi kalau yang mau nekat lebih awal, boleh beli di 920, 930, tetapi harus dibatasi risikonya, minimal di cut loss di 910, atau kalau mau lebih jauh boleh cut loss di 860. Teman-teman bisa memperhitungkan sendiri risk and rewardnya. Kalau masih besar reward daripada risk, teman-teman boleh beli. Saham selanjutnya akan kita ulas adalah saham HMSP. Saham HMSP hari ini ditutup naik 4,43% dan ini sangat dekat dengan PBL, dan ini teman-teman besok harus dikawal ketat karena besok kalau dia berhasil tembus 1770, teman-teman boleh beli dengan target kenaikan menuju ke 1970. Tetapi jika dia gagal, maka teman-teman jangan dulu beli, wait and see terlebih dahulu. Sehingga HMSP rekomendasi kita boleh buy asalkan dia tembus dari 1770, yang mana itu adalah PBL. Saham selanjutnya yang akan kita ulas adalah saham Main. Saham Main ditutup di 590, di mana tepat di bawah gold line di 595.
Tadi dia berusaha untuk menembus gold line namun belum berhasil. Tetapi teman-teman yang belum punya barang boleh saja beli di area sekarang di 573 sampai 595 dengan batasi stop loss di bawah 573. Tetapi teman-teman yang mau biar lebih valid, lebih aman, boleh tunggu saat dia break dulu, dia the golden cross dulu di 595. Baru teman-teman boleh beli dengan target kenaikan selanjutnya menuju ke 614 dan target akhir menuju ke PBH-nya di 655. Sehingga untuk main rekomendasi kita boleh buy asalkan dia masih berada di atas 573. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham RALS. Saham RALS ditutup di 620, naik 4,2% hari ini. Dan dia belum berhasil tembus gray line di 622, sehingga untuk RALS teman-teman boleh tunggu saat dia tembus minimal di 622 atau boleh tunggu saat dia menembus gold line di 640. Teman-teman bisa batasi stop loss sementara di 570 yang mana itu adalah PBL. Teman-teman boleh mempertimbangkan risk and reward dari harga sekarang menuju ke 570 yang mana itu adalah PBL. Dan teman-teman bisa mempertimbangkan harga sekarang menuju ke 695 yang mana itu adalah PBH. Jika jarak antara harga sekarang ke PBH-nya lebih bagus, maka teman-teman boleh beli karena reward yang didapat masih lebih tinggi daripada risiko yang bisa kita terima. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham PTBA. Saham PTBA ditutup di harga 2.440 di mana PTBA berhasil menembus PBH-nya di 2.400 dan ini cukup bagus ketika dia berhasil menembus resisten terkuatnya. Sehingga teman-teman bisa gunakan PBH tadi sekarang sebagai support dengan target selanjutnya menuju ke 2480 yang mana itu adalah gold line-nya. Bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh beli asalkan dia tidak turun di bawah 2400 dan target kenaikannya menuju ke 2480. Teman-teman bisa hitung sendiri berapa reward yang akan teman-teman terima. Kalau dia turun di bawah 2400, maka teman-teman boleh tunggu di sekitaran area 2360 atau boleh tunggu di gray line di 2177. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Total. Saham Total ditutup di harga 304 di mana itu tepat di white line dan dia sekarang berusaha untuk menuju ke gray line di 319 dan PBH di 326. Teman-teman yang belum punya barang boleh beli, batasi kerugian di bawah 296. Dengan target kenaikan selanjutnya menuju ke 319 minimal dan target akhir kita menuju ke 326. Jika dia gagal bertahan di 296, maka dia berpeluang untuk turun menuju gold line-nya di 290. Sehingga teman-teman selama masih di area 296 sampai 304, teman-teman masih direkomendasikan untuk beli. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham ASI. Saham Astra ini ditutup di 4970, naik 4,85% dan target kenaikan selanjutnya menuju ke PBH-nya di 5250. Untuk kedua kalinya dia akan menguji PBH-nya di 5250. Kalau dia berhasil, maka dia akan terus melanjutkan kenaikan menuju ke target-target yang lebih tinggi. Tetapi teman-teman yang belum punya barang, kita sarankan boleh beli asalkan dia break dulu di gray line-nya di 5138. Untuk memastikan bahwa ASI memang benar-benar valid untuk melanjutkan kenaikan. Tetapi teman-teman yang ingin nekat beli tidak masalah asalkan teman-teman bisa batasi stop loss sesuai dengan risk yang bisa diterima. Karena jarak dari 4970 menuju 5250 itu cukup pendek ketimbang 4970 ke 4400 yang mana itu adalah white line-nya. Sehingga teman-teman bisa gunakan 4740 gold line tersebut sebagai titik stop loss
walaupun memang risknya cukup lebar. Saham selanjutnya akan kita ulas adalah saham INDF. Saham INDF ditutup di 6.400, naik 3,22%, dan dia sudah berada di atas gold line, sudah berada di atas gray line di 6322. Maka INDF berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke PBH-nya di 6475. Teman-teman yang belum punya barang boleh beli dengan target ke 6475 dan batasi stop loss di bawah 6322. Atau bagi teman-teman yang ingin memastikan bahwa dia berhasil dulu menembus PBH, boleh beli saat dia break di 6475. Tetapi kalau yang nekat, boleh beli di harga sekarang, asalkan dia tidak turun di bawah 6322. Atau kalau mau boleh lebih jauh, kita pasang stop loss, boleh pasang stop loss di sekitaran area 6200. Dengan target kenaikan yang sama, minimal menuju ke PBH 6475, dan target terakhir kita menuju 40 hari rata-rata tertinggi di harga 6.800. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBRI. Saham BRI hari ini naik cukup tinggi 7,93% di harga 3130, di mana dia berhasil naik menembus gold line-nya di 2900. Maka target selanjutnya adalah dia akan menguji gray line di 3140 dan target akhir menuju ke PBH di 3370. Bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh beli saat dia menembus gray line dulu di 3140 dengan target kenaikan yang sama menuju 3370. Tetapi teman-teman selama dia tidak berhasil menembus 3140, maka teman-teman boleh wait and see terlebih dahulu, boleh menunggu di sekitaran area gold line di sekitaran 2900 atau 3000 untuk teman-teman lakukan pembelian. Jika dia gagal bertahan di 2900, maka dia berpeluang untuk melanjutkan penurunan ke white line-nya di 2800, bahkan dia akan terus melanjutkan penurunan ke gray line-nya di 2766,1. Sehingga untuk BRI kita rekomendasikan boleh buy asalkan dia break dulu di 3140. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Pegas. Saham Pegas hari ini ditutup naik sangat tinggi 12,56% di 1120, di mana dia sudah tembus gold line, gray line, dan sekarang dia berusaha menguji PBH-nya di 1160. Teman-teman yang belum punya barang boleh sabar, memastikan bahwa dia berhasil tembus PBH dulu di 1160. Kalau dia berhasil, maka dia akan terus melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia gagal, maka dia akan kembali berpeluang turun ke 1064. Sehingga teman-teman untuk Pegas boleh beli asalkan dia masih bisa menembus di atas 1160. Tetapi misalkan besok dia turun mendekati 1064 atau bahkan dia mendekati gold line di 995, teman-teman juga boleh mempertimbangkan untuk mulai melakukan pembelian. Tetapi untuk yang sudah punya barang, gunakan 1064 sebagai batasan stop loss. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham SSIA. Saham SSIA hari ini juga naik sangat tinggi ya, 9,18% di closing di harga 404, dan dia sekarang berusaha untuk menuju ke PBH-nya di 458. Masih ada potensial profit yang cukup tinggi. Bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh beli di area sekarang, tetapi teman-teman harus batasi stop loss di bawah 399 karena jarak dari 399 menuju gold line-nya cukup jauh sehingga punya risiko yang cukup besar. Untuk SSIA boleh buy asalkan langsung pasang stop loss di bawah 399 dengan target kenaikan selanjutnya menuju ke 458. Teman-teman bisa hitung sendiri risk and rewardnya. Kalau teman-teman beli di 404, maka risknya sangat kecil kalau teman-teman harus cut loss di 399, sehingga teman-teman masih punya peluang profit yang cukup besar. Dan saham terakhir yang akan kita ulas hari ini di review saham part 26 adalah saham Telkom. Saham Telkom
berhasil naik di atas PBL-nya di 3080 dan closing di 3200. Dan sekarang dia akan terus melanjutkan kenaikan menuju ke target kita seperti ulasan video-video sebelumnya di PBH-nya 3390. Bagi teman-teman yang kemarin sudah beli di sekitaran area 3080, 3090 atau 3100, boleh kawal terus hingga menuju PBH di 3390. Gunakan angka 3155 sebagai batasan stop loss atau kalau mau lebih jauh sedikit di 3150. Teman-teman yang belum punya barang boleh beli, asalkan seperti yang lainnya batasi stop loss di bawah 3155 dengan target kenaikan yang sama menuju ke 3390. Oke, sekian review saham part 26. Terima kasih banyak yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau bisa bantu share. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk trading esok harinya. Sampai jumpa dan terima kasih.